Kalau unggas itu harus modalnya kuat, karena harganya sangat fluktuatif. Tapi kalau kambing domba itu harganya stabil, malah cenderung naik, dan permintaannya tinggi. Iya, saat ini malah kekurangan. Jadi sekarang itu terjadi semenjak Idul Adha yang lalu itu, biasanya habis Idul Adha harga kan turun. Kalau sekarang ganti harga, naik. Awal mulanya sebenarnya agak lucu, jadi sempat kepikiran saya mau jual farmnya ini, lokasinya, belum jadi farm. Jadi ini sebenarnya kan awalnya trek mobil remote control, dimulai di tahun 2014, hanya kira-kira setahun lah beroperasional. Peminatnya berkurang karena lokasi jauh ya. Jadi ada kira-kira 3 tahun mungkin nganggur. Jadi di sini hanya ada penjaga tanah, jadi itu nggak dirawat, pagar belum ada gitu kan. Saya pikir, oh ini saya jual aja deh gitu kan. Saya hubungi teman berminat, udah sampai deal harga. Nah itu dia, saya tanya mau ngapain, mau ternak domba. Saya jadi terinspirasi. Nah jadi akhirnya ya saya putusin, ya udah nggak jadi dijual, dikonversi jadi kandang kambing domba gitu. Jadi awalnya itu gitu. Nah di awal rencananya sih memang hanya untuk sekedar aja dulu gitu kan, penggemukan lah, coba-coba penggemukan. Akhirnya keterusan di kandangnya nambah gitu. Awal mulanya dari situ gitu, penggemukan. Tapi ternyata kendalanya justru bukan di pemeliharaan, di bakalannya. Jadi bakalannya itu susah dapat yang ideal, dengan berat yang ideal lah. Berat ideal itu kan 13-18 kilo supaya kita dapat pertumbuhan daging yang optimal gitu. Kalau kekecilan kan larinya ke pertulangan dulu, frame gitu. Nah itu di awal-awal saya coba periode pertama, rugi sih enggak, tapi tipis lah gitu. Saya coba lagi kedua, dapat bakalannya sama juga, jadi kondisi beratnya itu bervariasi dari 9 kilo sampai ada yang 28 kilo. Nah kalau kegedean juga dia udah pertumbuhannya udah nggak tinggi gitu, sudah tua istilahnya gitu kan. Nah itu di awal-awal itu. Nah, sekarang saya coba ke breeding dan pengemukan kombinasi gitu. Ya kalau saya kebetulan kan sekolahnya, kuliahnya peternakan, jadi sedikit memahami lah masalah peternakan domba kambing. Dan kalau karir saya 23 tahun di peternakan unggas. Jadi kalau unggas itu harus modalnya kuat, karena harganya sangat fluktuatif. Tapi kalau kambing domba itu harganya stabil, malah cenderung naik, dan permintaannya tinggi. Iya, saat ini malah kekurangan. Jadi sekarang itu terjadi semenjak Idul Adha yang lalu itu, biasanya habis Idul Adha harga kan turun. Kalau sekarang ganti harga, naik, karena nggak ada barangnya. Jadi kita 2 tahun terakhir ini ada ekspor ke Malaysia, terutama yang dari Jawa itu. Jadi di dalam negeri itu kekurangan, kebanyakan diekspor tuh betina. Gitu. Jadi pabriknya, istilahnya breedingnya itu sangat kurang gitu. Nah, jadi sekarang momennya memang pasnya ya kita untuk membantu perkembangan peternakan domba kambing Indonesia, ya kita buat breeding.
Kalau awal mulanya dapat dari sekitaran Cianjur, yang kedua sekitaran Lewiliang, masih Jawa Barat sih. Kalau breeding yang sekarang ini ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau untuk domba ada tiga jenis. Jadi kalau jantannya ada domba Garut, domba Priangan, sama satu lagi saya baru coba Dorper. Nah, Dorper itu memang khusus untuk pedaging, badannya agak lebih panjang, tapi dia pendek gitu. Itu saya mau coba silangkan dengan domba sayur, ya, orang sini bilangnya domba Priangan itu. Kemudian kalau untuk kambing itu ada kambing Jawa Randu, seperti ini nih, Jawa Randu ini, betina. Kemudian ada Crossbur. Nah, ini belinya dari Blitar ini. Jadi pakai mobil travel khusus kambing ya. Pertama kali mungkin yang harus disiapkan itu bank pakan. Jadi sebelum kandang dibangun, sebelum ada dombanya, kita harus siapkan dulu rumputnya gitu, nanam. Ini separuh dari areal saya kan rumput. Jadi 3 bulan sebelumnya kita siapkan itu dulu, karena panen pertama itu 3 bulan rumput itu. Tapi panen berikutnya setelah dipotong itu bisa 45 hari. Nah, jadi kalau di sini saya rumput ada 3 jenis rumput. Itu ya, jadi yang paling banyak rumput odot, itu 45 hari sekali panen. Kemudian pacong itu mirip rumput gajah, tapi agak lebih kecil ya, bulunya lebih sedikit. Kemudian terakhir ada mulato itu sebenarnya cocok untuk sapi perah karena proteinnya tinggi. Nah, itu kita tanam sekali 10 tahun. Kita nggak perlu nanam lagi, panen aja terus gitu. Kemudian kalau dari segi penyakit mungkin ya paling ditakuti itu kembung. Sakit kembung, di musim hujan tuh banyak. Saya sendiri pernah ngalamin juga gitu. Nah, untuk antisipasi itu jangan diberikan rumput yang masih basah. Kalau ada embun, masih ada embunnya, ngaritnya pas masih ada embun. Kalau untuk efisiensi, kita menggunakan pakan silase. Jadi saya di sini standarnya satu orang bisa untuk pelihara 200 ekor. Tapi pas bikin silase aja kita tambah tenaga harian. Gitu. Jadi silase itu sangat efisien gitu. Untuk menghemat waktu, jadi nggak perlu tiap hari ngarit ya. Kalau kendala kebanyakan di penggemukan tadi saya bilang, jadi bakalan itu sangat susah dapatnya. Iya, jadi kita ada tapi asal gitu. Kita ke pengepul, dia ngambil dari kampung-kampung ke warga, tapi ya beratnya gitu, variasi dari yang kecil pun udah dijual gitu. Nah, kita nggak bisa milih karena belinya itu paketan 30, 60. Sekali belanja kan kita 60 ekor. Nah, itu modelnya ya semua gitu harus diambil. Kalau beli ke pasar lebih mahal bakalannya gitu. Sekarang saya juga melayani itu menjual bibit rumput. Kemudian saya juga ada pengolahan kotoran kambing domba. Itu kita keringkan, digiling, kita kemas 4 kilo. Kita jual untuk penjual tanaman yang sekarang juga lagi booming kan. Nah, istimewanya kita ini dia digiling. Beda sama orang umumnya jual itu kan utuh. Nah, digiling itu lebih cepat diserap sama tanaman gitu. Nah, kita campurkan 10% kokopit supaya dia nggak padat setelah digiling gitu. Jadi pupuk kambing, kotoran kambing premium lah yang kita jual gitu.
Ya, selain kambing sama daging dombanya kan. Saya sangat senang untuk berbagi ilmu ya bagi siapapun yang datang. Nggak hanya berbagi ilmu, saya juga belajar juga dari mereka gitu. Jadi kita tukar pikiran, diskusi, ya itu silakan aja. Nanti bisa datang ke sini, lihat di map sudah ada kebetulan. Jadi bisa klik Ciampea Shift Feedlot. Nah, itu mudah sekali untuk nyampe ke sini gitu. Biasanya saya ada di sini hari Sabtu ataupun Minggu. Karena saya masih bekerja kalau di hari biasa. Ya, saya harapannya di Indonesia peternakan kambing domba, Indonesia umumnya, Jawa Barat mungkin khususnya ya, semakin banyak peternak yang fokus di breeding. Jadi populasi kambing domba Indonesia tidak habis gitu, stabil dan berkualitas bakalannya. Nggak seperti yang sekarang ini banyak yang dijual ke luar negeri, malah di dalam negeri malah kesulitan untuk bakalannya gitu. Jadi berharap ada yang, ya mungkin dari pemerintah juga harus ada semacam insentif mungkin ya. Jadi untuk peternak, untuk breeding itu dimudahkan, atau ada kayak di sapi kan ada inseminasi buatan. Kalau di kambing domba masih sangat kurang. Mungkin banyak di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi kalau di daerah sini kita kan harus berarti pelihara pejantan yang harganya mahal. Ya kan, penjantan unggul tuh harganya mahal, tapi kalau dengan inseminasi buatan itu bisa lebih murah gitu. Jadi pemerintah juga harus turut serta gitu. Buat para rekan-rekan peternak kambing domba Indonesia, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Agro Maritim Indonesia supaya peternakan kambing domba Indonesia semakin maju.